Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Kamis 2 Oktober setengah 6 pagi ya, masih segar kita. Kali ini langsung saja sudah kembali tertahan di daerah support, sudah mulai ada pembentukan di daerah sini ya. Dan ini adalah analisa kemarin kita. Lalu di jam 2 ini sudah ada informasi, jadi kita nggak open posisi di sini. Adanya, yang di sini gue open ya di jam 9 pagian, lalu di jam 2 siang enggak, ya bisa dicek di Telegram kita. Kenapa? Karena di sini ada informasi kalau Amerika shutdown. Jadi di sini sudah ada isu-isu, jadi jangan trading saat news kalau gua ya, karena memang adanya big news di geopolitiknya. Lalu dia terbang ke atas sesaat sampai ke 39 nyaris ya. Tipis banget ke daerah 39, 3894 kalau nggak salah kurang lebih. 95 ya udah nyentuh ya. Lalu habis itu dibanting lagi ke bawah hingga akhirnya kembali stay di 3860. Apakah akan jebol? Kita seperti biasa kalau mau jebol ya nunggu aja di 3850 untuk open sell, nunggu dia breakout-nya untuk follow the trend. Nah, apakah mungkin atau di 3860 ini di daerah support terbarunya akan mantul ke atas ya. Bisa kelihatan di sini. Ini akan menjadi area baru. Ini sell-nya di atas, berarti areanya ya bisa kita naikkan di New ATH. Lalu di sini kita bisa cari buy tipis ya. Ini kemungkinan bisa tembus sih. Tapi tinggal nunggu penutupannya aja. Penutupannya selalu gagal tuh ya di 3860 ke atas gitu ya. Walaupun beberapa kali sudah mulai jebol ke bawah 3855 gitu, tapi penutupannya gagal di 1 jamnya. Lalu untuk RSI juga berada di daerah 50, jadi bisa ke atas, bisa ke bawah, sangat memungkinkan kembali memantul ke atas untuk terbang lagi bisa, atau dia turun ke bawah untuk benerin RSI di candle daily-nya ya. Nah, ya, karena sudah terlalu tinggi dan ini juga sudah ada hammer kecil ya. Sudah berada di 82 ya, sempat menyentuh, sekarang masih di 80-an. Besar kemungkinan hari ini candle-nya merah. Jika tidak dibantu news-news lainnya ya. Ini besar kemungkinan paling tidak untuk benerin secara teknikal ya, sekali lagi ya. Secara teknikalnya kemungkinan pada hari ini candle-nya daily-nya adalah merah. Kemungkinan berada di daerah 3860-an. Ya, kemungkinan. Jadi kalau udah naik, kemungkinan turun atau turun kemungkinan naik untuk secara candle-nya. Karena RSI-nya udah 80 tentu udah terlalu tinggi gitu. Jadi kalaupun dia mau lanjut mungkin bisa nanti. Tapi kalau di 1 jamnya sangat memungkinkan. Masih bisa lanjut lagi dia untuk naik ke atasnya. Kalau untuk dari 4 jamnya sendiri pun harusnya masih tinggi. Netral. Ya, masih bisa lanjut naik juga. Masih bisa banget. Jadi hanya di 1 jamnya doang dia bisa mau naik atau turun. Tapi di candle lainnya masih ketinggian. Jadi masih besar kemungkinan adalah sideways atau turun ya daripada dia naik ke atas karena cukup berat kalau nggak ada big news. Marilah kita lihat di news Forex Factory. Ada apa hari ini? Ada CPI dari CHF, lalu USD-nya unemployment claim, ya, tingkat pengangguran. Oke, tidak ada terlalu big news di hari ini. Jadi harusnya untuk menjebol resisten mungkin agak jauh lebih sulit. Jadi besar kemungkinan adalah sideways bearish kemungkinan besarnya. Ya. Walaupun dari segi geopolitik ya, government shutdown sudah dikasih tahu live update-nya ya dalam at least 3 days. Oke, ya sudah diberitahukan ya kalau paling tidak shutdown-nya kurang lebih akan berlangsung setidaknya 3 hari. Jadi 3 hari ke depan ada kemungkinan bisa naik ke atas cukup drastis dari tanggal 1 Oktober ya. Jadi bisa sampai tanggal 4 atau akhir minggu ini. Jadi masih bisa naik tinggi. Karena sekali lagi shutdown artinya orang-orang tidak bisa membeli dolar ya atau tidak bisa menjual beli atau transaksi mata uang dolar. So orang-orang kaya istilahnya kalau mereka mau berinvest mereka harus berinvest kemana? Maka investasi yang
mereka punya pilihannya antara emas ataupun Bitcoin. Makanya di Bitcoin ini naik cukup tajam. Ya, tuh. Naiknya langsung tajam dari jam 2 kemarin. Ya, ini sedikit out of topic ya. Di jam 2-an, lalu dia turun malam harinya di hari Rabu. Di hari Rabu, sorry. Rabu di jam 2-an, nah tuh ya. Jam 2-an naik drastis langsung di jam 3. Ya, karena orang-orang punya uang, uangnya mau diinvest kemana, ternyata bukan emas menjadi pilihannya adalah Bitcoin di mata para investor lainnya ya. Jadi berarti ada besar kemungkinan Bitcoin akan terbang drastis, lalu emas akan sideways, mungkin ya, karena dianggap emas sudah terlalu mahal, sedangkan Bitcoin masih tidak menyentuh daerah ATH, ini udah jebolnya ATH gitu kan. Jadi ini udah harganya sudah terlalu mahal untuk emas. Mungkin seperti itu di mata para investor. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Jadi apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Ini kita akan cari buy mungkin di daerah 3833 atau kita akan lebih fokus untuk mencari sell antara di New ATH atau sell-sell tipis di daerah resisten atas ya, 8 3870-an bisa nih cari karena ini tipis-tipis sepertinya akan jebol untuk daerah atas. Kita bisa di daerah 3870-an untuk sell. Ini enggak deh, jangan buy. Ya, buy-nya bawahan 3833 boleh sih buy atau bawahan lagi atau nunggu nanti area selanjutnya ya. Tapi yang pasti hari ini jauh lebih aman untuk cari sell sementara walaupun news geopolitiknya menandakan naik, tapi ya udah kita pakai lot kecil aja ya. Sekali lagi untuk sell-nya cari uang-uang tipis aja. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.